silah wa man amara hadar riba sabiqan wa hikan wa ila arwah walidina wa syaikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Inna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yudkhilhumul jannah wa yud'u alaina wa al muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa ala wa biniyati al-faraj al-ajil muslimin wa biniyati salahi ahlul bait ajma'in wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyat salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iri salihin fid darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babi salatil jamaah ila qawlihi faslun wa man adrakal imamal mutatahhira raki'an watma'anna ma'ahu qabla irtifaihi an aqallir ruku' adrakar rak'ah. Nah, ini nyambung dengan pembahasan kemarin masbuk. Kita tahu makmum itu ada masbuk, ada muafik. Muafik itu makmum yang sejak dia makmum takbir sampai imam ruku' ada waktu yang cukup untuk baca Fatihah secara normal. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Muafik itu adalah makmum yang sejak makmum takbir sampai imam ruku' tidak ada waktu untuk membaca Fatihah secara sempurna dengan bacaan yang normal. Ima nututi sebagian atau tidak nututi sama sekali. Itu namanya masbuk. Dan kita tahu kemarin masbuk itu harus baca Fatihah, jangan baca yang sunnah. Gitu. Baca Fatihah sedapat-dapatnya. Nanti ketika imam rukuk langsung ikut rukuk. Dan jika sempat tumaknina rukuk bersama imam, maka dia mendapati rakaat. Jika tidak, maka tidak mendapati rakaat. Jadi tidak boleh dia itu membaca sunnah. Kalau dia membaca sunnah, padahal ngerti wajibnya masbuk itu langsung baca Fatihah. Ngerti kalau wajibnya baca Fatihah. Maka bagaimana? Dia membaca ta'awud misalnya atau membaca doa iftitah. Maka ketika imam rukuk tidak boleh langsung ikut rukuk. Harus apa? Membaca Fatihah seukuran sunnah yang dilakukan. Kalau belum Fatihah sama sekali ya membaca Fatihah dari awal. Tapi nggak semua, seukuran sunnah yang dilakukan. Itu. Kalau di pertengahan Fatihah dia baru dapat 2 ayat misalnya, imamnya rukuk, maka tidak boleh langsung ikut rukuk, melanjutkan Fatihah seukuran sunnah yang dilakukan. Setelah selesai langsung langsung ngikuti imam. Dilihat kalau imamnya rukuk, maka dia harus rukuk. Jika sempat tumaknina rukuk bersama imam, mendapati rakaat. Jika tidak mendapati tumaknina bersama imam dalam rukuk, maka tidak mendapat rakaat. Ya langsung terus ikut nanti setelah imam salam nambah 1 rakaat. Kalau mendapati imam dalam keadaan i'tidal, apa boleh rukuk dia? Masbuk mendapati imam setelah selesai melakukan kewajibannya, imam sudah i'tidal, apa boleh rukuk? Tidak boleh rukuk, langsung ikut i'tidal ya. Langsung ikut imam i'tidal. Nanti nambah rakaat setelah imam salam. Ini membahas tentang itu. Jadi intinya makmum masbuk itu Fatihahnya ditanggung imam. Makanya kan dia kalau tidak dapati Fatihah sama sekali langsung ikut rukuk. Ya, langsung ikut rukuk. Jika mendapati sebagian juga sama langsung ikut rukuk. Loh, kan Fatihah ini rukun dalam sholat. Wajib dibaca. Iya. Bagi makmum muafik. Bagi makmum masbuk ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Nah, dengan catatan ini. Faslun. Waman adrokal imam. Makmum, man di sini makmum maksudnya ya. Makmum yang mendapati imam, imamnya tapi al-mutatahhira, yang suci, enggak kepet. Yang kepet beda lagi ya. Kepet itu enggak cebok ya.
Jadi makmum yang mendapati imam yang suci, suci dari hadas kecil dan besar dan suci dari najis. Mendapati rokian, ay halakauni rokian jadi halnya. Halakaunil imam rokian. Ketika imam dalam keadaan ruku, makmum datang, imam sudah ruku. Takbir ya Allahu Akbar. Asal imamnya dalam keadaan suci dan makmum mendapati imam dalam ruku, artinya sempat ruku bersama imam. Tidak hanya sempat ruku, tapi watma'anna ma'ahu. Makmum tumaknina, sempat ruku dan diem seukuran bacaan subhanallah. Dan imam masih dalam keadaan ruku. Qoblar tifaihi irtifa'il imam. An aqalli ruku, sebelum imam bangun dari minimal ruku. Jadi imam ruku. Makmum datang. Allahu Akbar. Kemudian langsung turun. Jangan baca Fatihah, imam ruku baca Fatihah. Tidak usah ditanggung imam sudah ya. Itu. Allah, ini imam ruku, makmum datang. Allahu Akbar. Terus ruku, takbir lagi. Allahu Akbar. Takbirnya dua kah? Dua kali. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir untuk ruku, takbir intikal. Yang takbiratul ihram wajib rukun, yang takbir intikal sunnah. Tapi kalau ingin aman dibaca. Kalau nggak dibaca nggak aman nanti. Berisiko batal. Jadi imam ruku, makmum datang. Allahu Akbar. Kemudian untuk takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar. Nah, kalau sempat makmum ini ruku dan imam masih ruku dan sempat tumaknina bersama imam. Habis itu bangun. Ya apa hukumnya? Adrokar rok'ah. Maka makmum tadi mendapati satu rokaat. Lu udah baca Fatihah, ditanggung oleh imam dengan catatan imamnya suci. Kalau imamnya tidak suci, maka tidak bisa ditanggung oleh imam. Ya apa kalau imamnya tidak suci? Ya tidak ditanggung. Jadi harus tambah rokaat. Jadi imamnya harus dalam keadaan suci. Ya apa contoh imam tidak suci nih? Ya contoh, misalnya orang sholat faqidut tahuren. Jadi ada dua orang di penjara. Nas'alullah fa'walaf ya. Jadi ada orang di penjara, tidak ada air, tidak ada debu. Tidak ada air, tidak ada debu. Waktunya sholat, ya harus sholat. Wudhu, tidak ada air. Tayamum, tidak ada debu. Ya sholat dalam keadaan hadas begitu ya. Sholat lihurmatil wakti. Jamaah mereka. Jamaah. Lah ini kalau jamaah, makmum, masbuk, Fatihahnya nggak ditanggung oleh imam. Jadi makmum masbuk, dalam keadaan seperti ini, Fatihahnya nggak ditanggung oleh imam. Ya apa? Ya nambah rakaat nanti. Takbir, imam ruku, ikut imam ruku, ya, ikut ruku. Dia dapat tumaknina, ada tumaknina, sama aja. Rakaatnya nggak dihitung. Imam salam, nanti apa? Nambah rakaat. Karena tidak mutatohir ya, itu. Nah, ini kalau imamnya mutatohir. Wa in adrokahu fi ruku'in zaid. Itu. Jika makmum mendapati imam di rukuk tambahan. Ya apa rukuk tambahan? Imamnya lupa rukuk 2 kali. Jadi yang nanti tadi dianggap itu makmum mendapati imam dalam rukuk, Fatihahnya gugur, ya. Fatihahnya gugur dan dapat satu rakaat, itu kalau rukuk yang dianggap. Rukuknya imam yang dianggap. Adapun rukuk tambahan, ya apa rukuk tambahan? Yaitu tadi, imamnya lupa. Habis rukuk, i'tidal, rukuk lagi. Dikira belum rukuk lama, makmum dapati imam di rukuk yang kedua ini. Nah, di rukuk yang kedua, rukuk yang tambahan itu. Karena lupa. Ya apa? Au fisani minal khusufen. Au fir ruku asani minal khusufen. Atau di rukuk kedua di dalam sholat gerhana. Kita tahu sholat gerhana itu ada 2 kali rukuk. Ada 2 kali rukuk. Kalau dilakukan dengan cara sempurna, cara minimal ya rukuk 1 kali. Kalau cara sempurna, sholat gerhana matahari atau bulan itu Fatihah, rukuk, bangun, Fatihah lagi, rukuk, habis itu i'tidal. Lah kalau dapati sholat gerhana di rukuk yang pertama, Fatihah ditanggung oleh imam, rakaatnya makmum dihitung. Tapi kalau dapati di rukuk kedua, sholat gerhana ini, maka rakaatnya nggak dihitung. Setelah imam salam harus nambah 1 rakaat lain. Wa in adrakahu fi ruk'in zaid. Jadi jika makmum mendapati imam di rukuk tambahan karena lupa, au fisani minal khusufain, atau di rukuk kedua sholat gerhana, maka lam yudrikha, makmum tidak mendapati rakaat. Artinya tidak mendapati rakaat, setelah imam salam harus nambah rakaat.
Atau ya tadi itu, qayyidnya tadi nggak terpenuhi. Tadi kan imamnya dalam keadaan suci. Kalau imamnya tidak suci juga sama, rokaatnya nggak dihitung. Kemudian rokaatnya dihitung, syaratnya tadi apa? Sempat rukuk dan tumak nina bersama imam. Jika tidak sempat rukuk sama sekali, itu Rizki. Itu. Jika tidak sempat rukuk sama sekali, maka dihitung rokaatnya tidak. Dapat imam sudah i'tidal. Atau imam rukuk, makmum takbir, setelah takbiratul ihram mau rukuk imam sudah bangun ya. Jadi nggak sempat rukuk sama imam. Rokaatnya jika tidak dihitung. Atau sempat rukuk tapi nggak sempat tumak nina. Surahnya kayak gini. Imam rukuk, makmum datang, Allahu Akbar. Kemudian makmum turun, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Sempat rukuk bersama imam, tapi tidak sempat tumak nina salepan. Maka juga rokaatnya nggak dihitung. Yang dapat itu seperti apa sih? Imam rukuk, makmum datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bangun. Dapat ini. Wadah ya? Nah, jadi jika qayyid tadi tidak terpenuhi, maka nggak dapat rokaat. Nah, kadang kita bingung. Imam rukuk, kita datang, Allahu Akbar. Kemudian kita turun, takbir lagi, rukuk, Allahu Akbar. Imam kemudian tidak lama, bangun tasyahud, kok tasyahud? Bangun i'tidal ya. Imam bangun i'tidal. Ya, itu cara ngecek fokus enggak ya? Itu. Jadi imamnya bangun i'tidal. Akhirnya anak ragu. Anak sebagai makmum ragu. Kalau yakin dapati rukuk, maka rokaatnya dihitung apa enggak? Dihitung. Kalau yakin enggak dapati tumak nina, dihitung apa enggak? Enggak. Jika yakin nututi tumak nina, dihitung. Jika yakin enggak nututi tumak nina, maka tidak dihitung. Kalau ragu. Ya apa ragu? Imam rukuk, makmum datang, Allahu Akbar, turun, Allahu Akbar. Imam bangun, sami Allah liman hamidah. Tadi itu anak rukuk itu sempat tumak nina bersama imam. Apa enggak? Kayak iya, kayak enggak. Ragu, enggak yakin. Ya apa? Enggak dihitung. Jadi harus yakinan. Jika ragu, maka tidak dianggap. Itu. Karena di sarahnya itu kan, waman adrokal imam al mutatohir rokian. Itu. Watma'anna ma'ahu. Firruku yakinan. Harus ya, yakin. Tidak cukup syak, bahkan don tidak cukup. Ana punya dugaan kuat, nututi tumak nina, tapi nggak yakin. 80% sepertinya kemungkinannya nututi. 20, tapi ada kemungkinan 20% nggak nututi tumak nina, nggak dianggap. Harus ya yakin. Kalau ragu nambah rokaat nanti. Lanjut jamaah, kalau ragu. Lanjut nanti nambah rokaat. Sering ini terjadi ragu ini. Sering terjadi, apalagi kalau dia soft agak belakang. Kalau soft belakangnya imam langsung ngelihat imam, bisa yakinnya, bisa yakin. Oh anak yakin nututi, oh anak yakin tidak nututi. Itu kalau soft di belakangnya imam persis. Tapi kalau soft akhir, ini kita biasanya ragu. Apalagi kalau imam tidak ngamalkan sunnah. Sunnahnya kan imam itu baru bangun itu sudah baca sami Allahu liman hamidah. Sambil proses bangun itu baca sami Allahu liman hamidah. Jadi sambil bangun itu, jadi proses bangun itu sudah baca sami Allah liman hamidah. Banyak imam enggak. Bangun dulu baru sami Allahu liman hamidah. Itu tambah bikin ragu lagi. Aduh. Tadi imam sami Allah liman hamidah ini ketika proses bangun apa sudah tegak, ragu. Jadi ragu nututi tumak nina atau tidak. Seperti ini dihitung apa enggak? Dihitung apa enggak? Enggak dihitung. Ya. Jadi harus yakinan. Jadi makmum masbuk dapati imam rukuk, dihitung rokaatnya, asal imamnya mutatohir, suci, tidak hadas, tidak najis, dan sempat tumak nina rukuk bersama imam secara ya yakin. Dan rukuknya rukuk yang rukun, rukuk yang dihitung, bukan rukuk tambahan karena lupa, atau rukuk kedua dari sholat gerhana. Sudah. Ini selesai dari masalah ini sudah. Qayyidnya apa? Imamnya mutatohir. Kemudian rukuknya mahsub.
dihitung untuk imam, bukan rukuk tambahan. Kemudian lagi apa? Sempat rukuk dan tumanina rukuk ya bersama imam. Secara yakin, tak cukup dzon, harus yakin nututi tumanina. Nah, itu. Jika salah satu qaid itu nggak terpenuhi, maka rakaatnya nggak dihitung. Lah, sekarang ada masalah banyak terjadi ini. Kebanyakan orang ketika imam itu ruku, makmum datang itu kan kesusu. Biasanya takbir sekali toh, Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak takbir 2 kali. Ini beresiko. Jadi ada 8 gambaran. Yang 6 tidak sah. Jadi orang makmum masbuk yang dapati imam dalam keadaan ruku, dia takbir. Ini dari 8 kemungkinan sah cuma 2. Yang 6 batal. Jadi dari ada 8 kemungkinan. Yang sah cuma 2 kemungkinan toh. Yang 6 batal. Karena itu ketika imam ruku, antum harus tahu ilmunya ini. Kalau enggak sah rakaat. Sholatnya bukan hanya jamaah, sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena begini. Ketika imam ruku, di sini kan ada permintaan 2 kali takbir kan. Ada 2 takbir yang diperintahkan oleh syariat. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Kedua, takbir untuk pindah ke ruku. Itu hukumnya sunnah. Nah, kalau takbirnya 2 kali aman. Takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar untuk mengikuti imam. Intikal ke ruku. Aman ini. Kenapa? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir ruku. Yang kedua takbir ruku. Sah ini. Tapi jika takbirnya hanya 1 kali. Takbirnya 1 kali. Allahu Akbar. Ya, biasanya terburu-buru kan. Tidak sempat takbir 2 kali. Takut ketinggalan tumaknina ya. Ngejar tumaknina ruku bersama imam. Biasanya langsung ini. Allahu Akbar. Ini ada 1 takbir padahal yang diminta 2. Nah, ini nggak jelas nih. Takbir ini takbir untuk apa? Apakah untuk takbiratul ihram atau takbir untuk rukuk atau diniati dua-duanya? Nggak jelas. Maka kalau antum takbirnya hanya 1 kali, sah jika hanya takbirnya tadi diniati hanya untuk takbiratul ihram. Jika takbir Allahu Akbar, otomatis niat sholat. Niat sholat jelas rukun sholat ini. Dan harus ada niat tambahan. Niat menjadikan takbir itu hanya untuk takbiratul ihram. Titik. Tidak niat yang lain. Harus ada qasad, takbirnya diniati hanya untuk takbiratul ihram. Baru sah. Jadi yang sah 2 itu. Ketika antum takbir 2 kali, takbir pertama takbiratul ihram, takbir kedua untuk ruku. Ini sah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, takbir hanya 1 kali, tapi ada tujuan menjadikan hanya untuk takbiratul ihram. Ini sah. Selain itu batal. Apa saja yang batal misalnya? Takbir 1 kali, tidak ada qasad apa-apa. Allahu Akbar. Niat sholat, tentu niat sholat. Tapi takbirnya tadi ente tujuan apa ketika takbir? Takbiratul ihram apa untuk ruku? Tidak sempat mikir. Nggak sempat mikir. Jadi nggak jelas untuk apa. Batal. Kedua, diniati untuk dua-duanya. Takbir diniati untuk takbiratul ihram plus takbirnya ruku. Batal. Ketiga, diniati untuk takbir ruku toh, tambah tidak sah sholatnya, bukan batal, tidak sah ya. Belum takbiratul ihram kok takbir ruku. Itu belum masuk sholat. Itu. Tidak sah ini. Kemudian apa? Anak tadi niat salah satu tapi lupa untuk takbiratul ihram apa ruku tadi delomongnya. Tidak jelas. Anak takbir tadi untuk ruku apa takbiratul ihram? Tidak jelas. Takbirnya 1 kali. Ini juga apa? Batal. Atau niat salah satu, pokoknya niat 1 wis. Yang mana terserah, malaikat yang milih. Biar malaikat yang milih nanti. Tidak sah juga ini ya. Nggak jelas orang kayak gini ya. Atau takbirnya tidak dalam keadaan tegak. Sambil takbir itu sambil turun. Allahu Akbar.
Mestinya takbiratul ihram kan harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Baru turun. Ini enggak. Allahu Akbar. Jadi belum sempurna takbir sudah turun ruku, ini batal. Itu 6 kemungkinan. Jadi ada 8 kemungkinan ketika imam ruku, makmum baru datang kemudian takbir. Ada 8 kemungkinan. Yang sah hanya 2, yang 6 batal. Yang sah apa? Jika takbir 2 kali, takbir pertama untuk takbiratul ihram, takbir kedua untuk ruku, sah. Takbir yang kedua, takbir 1 kali hanya diniati takbiratul ihram. Kemudian turun tidak pakai takbir. Tidak apa-apa karena sunnah. Lah ini yang sah. Selain itu batal. Dan banyak ini. Kebanyakan apa? At-talaqo. Kebanyakan orang itu imam rukuk kesusu-kususu sudah tidak sempat mikir sudah Allahu Akbar langsung turun. 1 kali kemudian turun. Coba ditanyai. Ente pas takbir tadi kosetnya apa? Ada koset menjadikan untuk takbiratul ihram saja atau untuk dua-duanya atau enggak sempat mikir? Kebanyakan enggak sempat mikir, terlalu fokus ngejar tumak nina bersama imam. Kebanyakan ini batil. Jadi kalau nggak ngerti caranya, nututi imam ruku itu lebih banyak batalnya dibanding sahnya. Ya, lebih banyak batalnya daripada sahnya. Yang paling aman takbir 2 kali selesai sih. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Paling aman itu sudah takbir 2 kali. Jangan 1 kali. Kalau 1 kali harus ada koset-koset tadi itu. Ada 7 kemungkinan yang sah hanya 1. Kalau hanya takbirnya 1 kali. Harus 2 kali. Biar aman. Ini banyak yang enggak ngerti. Jadi kemungkinan tidak sahnya lebih besar dibanding kemungkinan sah. Makmum masbuk yang nututi imam ruku. Sampai di sini ada soal. Masya Allah menggabungkan ilmu din wa dunya ya. Padahal visual sampai di sini. Ya ini sebenarnya kemarin sudah diterangkan, cuman tambahan aja ini. Nah, sekarang ke fasal baru, menjelaskan tentang yang paling berhak jadi imam. Jadi ahakun nas bil imamah. Qala rahimahullah faslun ahakun nas bil imamah. Jadi ahakun nas bil imamah ini al-ahak bil imamah. Nah, al-ahak ini ditinjau dari 2 sisi. Ada al-ahak bil makan. Ada bis sifah. Jadi ada orang itu lebih berhak jadi imam karena tempatnya. Karena itu tempat kekuasaan dia, wilayahnya. Ada gara-gara sifatnya. Lebih paham fikih, lebih hafal Quran, lebih bagus bacaannya. Itu. Lebih bagus suaranya, lebih disukai orang, lebih viral. Ya, viral kebaikannya bukan viral jeleknya ya. Nah, itu sifat namanya. Jadi kalau ada 2 imam semua kriteria sama. Sama fakihnya sama. Tapi yang satu viral, yang satu tidak viral. Yang afdal jadi imam yang viral. Ketika semua sifat yang lain sama ya. Nah, nanti akan disebutkan ini. Jadi al-ahad bil imamah itu ditentukan oleh 2 hal. Lebih berhak karena dia penguasa tempat. Bil makan, bisa babil makan. Ada yang bisa babis sifah. Keberhakan yang disebabkan oleh makan, ini lebih kuat dibanding daripada sifat. Contoh kayak apa? Ada 2 orang. Zaid sama Bakar. Zaid sama Bakar. Zaid kurang fakih. Tapi dia yang punya rumah. Bakar bertamu ke rumahnya Zaid. Bakar bertamu ke rumahnya Zaid. Masya Allah, Bakar ini fakih, mufti ibad wal bilad. Kealimannya setara dengan AI. Ya. Itu. Jadi Bakar ini alim, allama. Bertamu ke rumah Zaid, temannya, sahibnya. Tidak fakih. Tapi ngerti, kalau sholat ya ngerti. Tapi nggak fakih. Nggak seperti Bakar. Nah, di sini berarti ada 2 kriteria yang bertentangan. Zaid lebih berhak jadi imam karena rumahnya Zaid. Sahibul makan. Pemilik tempatnya. Bakar lebih utama karena sifatnya, tapi dia kan bukan pemilik tempat.
karena sifatnya. Sifatnya faqih. Maka lebih kuat mana? Lebih kuat yang bisa babil makan. Pemilik rumah lebih berhak. Jadi jangan anak yang faqih itu ndak adab ini. Orang alim datang ke rumah inti, enggak disuruh ngimami. Alim kok ngaku. Anak ini mufti libat wal bilad ya. Itu ai kalah sama mana? Itu tidak mempersilakan jadi imam. Enggak. Jadi sahibul makan muqaddam. Jadi keberhakan jadi imam yang disebabkan al-makan lebih kuat daripada bisa babis sifah. Itu. Jadi al-muqaddam bil makan aqwa minal muqaddam bis sifah. Kaidahnya begitu. Kemudian juga ada perbedaan. Jadi ini aqwa. Kemudian ada perbedaan. Ini al-ahad bil makan. Ini lahut taqaddum wat taqdim. Kalau yang bisifah enggak, lahut taqaddum faqat. La at-taqdim. Ini kaedahnya sebelum kita masuk ke fasal. Jadi al-ahad bil makan boleh dia maju jadi imam, boleh wat taqdim, nyuruh orang untuk maju. Jadi kayak Zaid tadi itu, dia maju jadi imam walaupun ada yang afqah, boleh. Dia yang punya tempat kok. Ini rumah anak bisa ngelarang itu untuk sholat di sini. Rumah anak ya. Jadi nggak boleh masuk ke rumah orang kemudian sholat tidak pakai izin itu. Nggak boleh. Atau ulima ridha ya. Antum bertamu ke rumah orang tiba-tiba sholat gitu aja. Nggak boleh, haram. Mana ingin ngasih berkah ke pemilik rumah Anda. Nanti dulu bicara berkah itu ya. Itu. Ente izin dulu. Jadi nggak boleh antum bertamu ke rumah orang, dipersilakan masuk, kemudian sholat. Tanpa izin itu tidak boleh. Harus ada izin atau minimal don ridho. Kalau enggak boleh. Hatta rumah orang kafir. Antum bertamu ke rumah orang kafir. Nginep ada di situ. Kalau antum enggak don, anak sholat di sini orangnya ridho apa enggak? Enggak ridho. Antum enggak boleh, haram sholat di situ. Tempat orang gitu. Ada ya. Nah, jadi lahut taqaddum wa taqdim. Jadi sahibul makan itu boleh maju jadi imam walaupun ada orang lain yang lebih berhak dari sisi sifat. Dan boleh at-taqdim, mempersilakan orang lain. Jadi kayak Zaid, bikin acara di rumahnya. Ada tamu-tamunya, orang yang awam, ada yang faqih. Nah, ketika dilaksanakan sholat, Zaid boleh maju karena dia sahibul makan, boleh mempersilakan orang yang faqih. Diperbolehkan untuk mempersilakan orang lain. Atau misalnya yang ahlul bait, termasuk muqaddam bisifah ya adalah ahlul bait. Mempersilakan ahlul bait, mempersilakan yang faqih, boleh. Itu sahibul makan, boleh maju dan boleh mempersilahkan. Taqaddum dan takdim. Takdim dia maju. Takdim mempersilahkan orang. Kalau al-ahad bisifah hanya boleh maju, tidak boleh mempersilahkan orang. Jangan ya intinya. Itu. Ini faqih, dikasih izin untuk ngimami. Fadhal antum ngimami. Jadi Zaid itu sahibul makan mempersilahkan bakar. Antum tanya ada tamu itu. Kalau nanya mau ke Habib, bilang Habib tidak ada. Di luar. Jadi al-ahad bisifah ini hanya boleh maju. Tidak boleh mempersilahkan orang. Ya, tidak boleh mempersilahkan orang. Jadi kayak faqih tadi. Bertamu ke rumah orang, ada acara. Oleh sahibul bait. Fadhal kiai, antum maju. Atau ada sayyid, fadhal sayyid, antum ngimami. Sayyid dipersilakan karena sifat sayyidnya. Kiai dipersilakan karena sifat faqihnya misalnya. Lah, maka dia maju. Boleh maju karena dipersilahkan. Tapi dia minta orang nggak boleh. Kayak tadi itu, ada rumah, ada tamu. Rumah, yang punya rumah ini mempersilahkan tamunya. Tamunya ada dua, ada sayyid, ada kiai. Sahibul bait mempersilakan sayyid untuk maju. Sayyid ini hanya boleh maju. Tidak boleh mempersilakan kiai, antum aja yang ngimami. Tidak boleh. Kenapa? Ini antum muqaddam bisifah. Hanya boleh maju, tidak boleh mempersilakan orang. Kalau mau mempersilakan orang, izin ke ahlul bait. Jadi misalnya yang punya rumah mempersilakan yang sayyid. Sayyid, antum ngimami. Sayyid boleh maju. Tapi minta ke kiai, kiai antum aja yang maju, tidak boleh. Kalau mau mempersilakan kiai, izin ke yang punya rumah. Alafu, ini Hasan kiai aja yang maju. Begitu juga sebaliknya, ketika kiai yang disuruh maju, kiai antum yang imami, minta tolong. Itu.
antum yang maju. Kiai ini hanya boleh maju, tidak boleh kemudian mempersilahkan, Sayyid antum aja yang maju, tidak boleh mempersilahkan orang. Kalau mempersilahkan orang, minta izin ke tuan rumahnya, tuan rumah, ini ada Sayyid, mending Sayyid aja yang maju. Oh ya silahkan, begitu. Wadah ya. Jadi al-muqaddam bil makan, boleh taqaddum wa taqdim. Tapi al-muqaddam bisifah, hanya boleh taqaddum, maju, tidak boleh mempersilahkan orang. Tidak punya hak mempersilahkan orang. Rumah siapa antum mempersilahkan orang? Wadah. Ya. Kenapa? Al-muqaddam bil makan itu aqwa daripada muqaddam bisifah. Jadi urutan pertama, yang muqaddam bil makan itu ada 3. Al-muqaddam bil makan itu ada 3. Al-wali, penguasa. Di daerah kekuasaannya. Bupati, gubernur, presiden. Itu. Untuk ngimami sholat di Indonesia, paling berhak presiden. Kalau sholatnya benar. Kalau fatihahnya benar ya. Kalau tidak benar ya jangan disuruh maju. Kalau fatihahnya benar, presiden yang paling berhak ngimami se-Indonesia. Hatta muftinya Indonesia kalah sama presiden. Pokok sholatnya benar tapi. Sholatnya benar. Jadi yang paling berhak nomor 1 adalah al-wali, penguasa. Di daerah kekuasaannya, gubernur Jawa Timur. Muslimnya perempuan, tidak boleh ya ngimami laki-laki. Gubernur, paling berhak provinsi. Di provinsi lain tidak punya hak. Bupati atau wali kota, Pasuruan, paling berhak ngimami di Pasuruan. Mengalahkan siapapun. Hatta imam rotib masjid kalah ya. Itu. Jadi masjid Jamek sudah ada imamnya rutin. Kemudian datang wali kota paling berhak. Paling berhak nomor 1 penguasa di daerah kekuasaannya. Tapi kota di luar kota Pasuruan tidak punya kekuasaan dia. Wah deh. Itu yang pertama al-wali. Nomor kedua al-malik. Itu. Nomor kedua al-malik, orang yang memiliki rumah, memiliki tempat. Atau secara umum bukan harus memiliki. Pokok yang punya manfaatnya rumah. Baik pemilik rumah atau yang nyewa rumah atau orang yang mau kufaleh. Itu orang yang mendapatkan wakafan rumah, itu atau dapat pinjaman rumah, itu lebih berhak itu. Intinya yang berhak memanfaatkan tempat itu. Itu yang paling berhak. Kita baca. Faslun ahakun nasi bil imamati al-wali. Jadi orang yang paling berhak ngimami itu pertama al-wali, pejabat. Tapi fi mahalli wilayatihi, di tempat kekuasaannya. Pemimpin Malaysia di Indonesia nggak punya kekuasaan. Dia paling berhak di Malaysia. Begitu juga pemimpin Indonesia hanya berhak di Indonesia. Di luar tidak punya hak. Paham ya? Ini yang pertama, al-wali. Lah, al-wali ini karena dia al-muqaddam bil makan, maka boleh taqaddum, boleh taqdim. Maka faya taqaddamu, dia boleh maju jadi imam walaupun tidak ada yang nyuruh. Datang ke Masjid Jamek Pasuruan, presiden datang ke Masjid Jamek Pasuruan, paling berhak untuk imami. Walaupun tidak dipersilakan oleh takmir. Takmir di bawah pemerintah ya. Itu enggak, nadirnya nolak, enggak ada. Imam paling berhak asal sholatnya bener. Kalau sholatnya bener ya biarkan dia ngimami, makmumnya keluar semuanya. Kalau sholatnya enggak bener mau ngimami, enggak bisa. Asal sholatnya bener. Faya taqaddam, dia boleh maju, au yuqaddima ghairahu, atau mempersilakan orang lain untuk maju. Walau fi milki ghairihi, walaupun di rumah orang. Ya. Presiden itu penguasa paling berhak. Ada wali kota, datang ke rumahnya antum. Dia paling berhak jadi imam. Dia boleh maju dan mempersilakan orang lain tanpa seizin pemilik rumah. Walau bimilki ghairi. Walaupun dimiliki orang lain, di rumah orang, di pondoknya orang, di masjid. Masjid tidak ada masjidnya orang. Masjidnya Allah, Baitullah ya, tidak ada masjidnya orang. Di pondoknya orang, di lembaganya orang, pemimpin ketika datang, dia paling berhak mengalahkan pemilik tempat. Wah deh. Nah, ini nomor 1. Fa yataqaddam au yuqaddim ghairahu walau fi milki ghairihi. Imam di sini tidak harus adil, hatta imamnya fasik. Hatta imamnya fasik lebih berhak dibanding yang lain. Kenapa? Karena kalau dia dilangkai bisa menimbulkan fitnah. Hatta imam fasik, korupsi. Gitu. Kalau udah jadi imam tidak ngurus korupsi, tidak ngurus ijazahnya palsu, tidak ngurus jual laut, tidak ngurus apa-apa udah. Hatta fasik. Selama dia masih jadi menjabat, itu. Selama dia menjabat,
paling berhak ngimami. Paling berhak untuk ngimami. Walau fi milki ghairihi ya, itu. Asalkan di milik orang lain ini pemiliknya mengizinkan untuk sholat. Asalkan pemiliknya mengizinkan untuk sholat. Kalau pemiliknya tidak mengizinkan untuk sholat, hatta imam tidak berhak. Imamnya ada di situ. Karena ghosab nanti ya. Asalkan pemiliknya mengizini untuk sholat. Udah. Ini yang nomor 1, pejabat. Nomor 2, penguasa. Penguasa memang kekuasaannya umum, mencakup seperti presiden, gubernur, bupati, itu mencakup sholat. Tapi kalau hatta pejabat, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan ngimami sholat, ya nggak berhak. Contoh, Menteri Sosial atau Menteri Keuangan, nggak ada urusannya inti. Menteri Keuangan datang ke Masjid Jame, mau jadi imam, nggak ada urusan inti Menteri Keuangan. Atau ke Kapolri, atau misalnya Kepala TNI, Panglima TNI, datang ke Masjid Jame, tiba-tiba mau ngimami, nggak ada hak. Itu urusannya ngurusi tentara. Ini polisi ngurusi tentara, polisi sudah, nggak ada urusan ngimami. Tapi kalau presiden umum. Kalau Menteri Agama baru urusannya agama termasuk masjid, maka Menteri Agama dipersilahkan. Itu, nggak usah dipersilahkan dia boleh. Tapi kalau Menteri Keuangan bukan urusan ini, ada apa ini mau ke jamek mau ngimami tanpa izin, tak boleh. Penguasa yang memang memiliki kekuasaan, imam Menteri Agama atau presiden, karena presiden mencakup semuanya. Ini urutan pertama. Yang kedua, wasakin, orang yang menempati rumah, yang punya hak untuk menempati rumah, baik dimilkin karena miliknya, au i'aratin atau minjem, dipinjami, itu minjem rumah orang, au ijaratin atau nyewa, au wakfin atau wakaf, au wasiatin atau wasiat. Intinya orang yang berhak memanfaatkan tempat itu nomor 2 setelah pemimpin. Dia sama karena dia muqaddam bil makan, maka dia yataqaddam au yuqaddim. Dia boleh maju dan boleh mempersilahkan orang. Paham ya? Udah. Kecuali lah sekarang kalau ada orang minjem, itu ada orang minjem rumah, dipinjemi rumah, dipinjemi mertua misalnya, rumah dipinjemi oleh mertua. Lah berarti mertuanya kan pemilik rumah, memiliki bendanya. Lah sementara menantu yang nempati hanya berhak memanfaatkan, tidak memiliki. Ini kan sama-sama berhak untuk ngimami ya. Karena sudah dipinjemi, ya dia berhak ngimami. Tapi pemilik rumah, ini yang didahulukan mana? Yang didahulukan pemilik. Illa annal mu'ira, orang yang meminjamkan, ahaku minal musta'ir. Lebih berhak dibanding orang yang pinjam. Jadi orang yang meminjamkan, kan sama-sama punya hak ini. Yang dipinjami dan yang meminjam rumah. Sama-sama berhak ngimami. Tapi kalau ada dua-duanya, lebih berhak al-mu'ir. Yang pemilik rumah daripada yang pinjam rumah. Itu lebih berhak mu'ir itu. Wasayyid ahaqqu min abdihi alladzi laisa bimukatab. Begitu juga sayyid. Misalnya sayyid punya rumah kosong, disuruh budaknya suruh nempati, udah inti tempat di situ aja. Jadi ada budak nempati rumahnya sayyid. Maka budak berhak ngimami di situ, sayyid juga berhak. Ketika ada dua-duanya, maka sayyid lebih berhak. Sayyid lebih berhak daripada budaknya yang bukan mukatab. Kalau mukatab, yang mukatab lebih berhak. Mukatab itu budak yang melakukan akad cicilan sama sayyidnya. Akad cicilan apa? Bayar dirinya, bukan bayar motor. Itu. Budak itu kan dimiliki sayyid. Kemudian diakad sayyid. Sayyidnya ngomong, wis kamu merdeka asal bayar 10 juta, dicicil 3 kali selama 3 bulan. Nah, akhirnya dia kerja untuk nyicil dirinya itu. Untuk nyicil, bayar dirinya. Nah, sementara dia hasil kerjanya punya rumah dia. Nyewa rumah. Dibuat nyewa rumah. Maka di sini budak ini lebih berhak dibanding sayyidnya. Khusus budak mukatab, budak yang lain enggak, lebih berhak sayyid. Udah, ini yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Penguasa. Kedua, as-sakin bimilkin ila akhirih. Yang ketiga, imam rotib, imam rutin. Imam memang ditunjuk jadi imam rutin setiap hari di situ di masjid Jame ada imam rotibnya. Ini juga termasuk al-ahaq bil makan. Dia lebih berhak karena dia pemilik kekuasaan ada di situ. Dia ditunjuk kok. Dia ditunjuk oleh nadir untuk ngimami setiap hari.
Urutannya nomor 3. Wal imamur rotib ahakku min ghairil wali. Imam rotib yang rutin, yang ditunjuk oleh nadir, itu lebih berhak, tapi dibanding selain penguasa. Dibanding dengan selain penguasa. Kalau presiden datang, hatta imam rotib kalah. Dibanding yang lain, hatta faqih. Misalnya ada imam rotib di masjid itu. Imam rutin di masjid. Itu. Ada ustadz ngisi pengajian di situ ya. Jadi masjid ada imam rutinnya. Kemudian ada ustadz ngisi pengajian di situ. Lebih faqih dibanding imam rotibnya. Ini yang lebih berhak siapa? Ustadznya apa? Imam rotibnya. Imam rotib lebih berhak. Setelah penguasa imam rotib yang paling berhak. Oh ini ustadznya yang ngisi pengajian, dia ngimami. Kalau dipersilahkan enggak apa-apa. Kalau nggak dipersilahkan jangan. Itu. Dipersilahkan atau minta izin, enggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba maju kayak gitu enggak boleh. Karena itu imam rotib lebih berhak. Dia ahaknya bil makan. Ini ustadznya ahaknya bisifah. Al ahak bil makan muqaddam al ahak bisifah. Jadi jangan mentang-mentang antum ngisi pengajian di masjid, kemudian antum ngisi, kecuali kalau dipersilahkan. Ya. Memang mempersilahkan imam rotibnya, begitu. Wal imamur rotib, imam yang rutin yang ditunjuk oleh nadir untuk ngimami di masjid, ahakku lebih berhak min ghairil wali dibanding siapapun kecuali penguasa. Dia kategorinya apa? Ahak bil makan apa bisifah? Bil makan. Karena bil makan maka ini lahu taqaddum wa taqdim. Makanya di sini katakan faya taqaddamu aw yuqaddim. Jadi imam rotib boleh maju walaupun ada yang afqah, boleh mempersilakan yang afqah itu untuk maju. Dia maju sendiri boleh, mempersilakan orang boleh. Karena dia ahak bil makan. Ahak bil makan. Udah, ini selesai dari ahak bil makan. Sekarang urutan kedua, al ahak bis sifah. Sifat yang menyebabkan orang itu lebih berhak untuk ngimami itu banyak. Intinya semuanya kesimpulannya semua sifat yang menyebabkan orang tertarik untuk jamaah. Jadi al-ahak bisifah ini sifat apapun yang menyebabkan orang tertarik untuk jamaah sama imam ini itu menyebabkan dia lebih berhak dibanding orang lain. Di antaranya karena fikihnya, orang kan akan lebih tertarik untuk jamaah dengan orang yang ngerti fikih atau yang lebih alim dibanding yang nggak lebih alim. Karena fikihnya, karena waroknya, karena sayyid, karena apa nasabnya bagus, karena termasuk lebih ganteng. Ya, termasuk lebih ganteng, lebih bagus suaranya, lebih fasih bacaannya, lebih merdu suaranya. Ini termasuk sifat-sifat lebih viral ya. Lebih viral. Kemudian pokoknya termasuk aneh. Ada yang aneh apa? Lebih bersih, lebih rapi penampilannya. Itu lebih rapi penampilannya. Termasuk aneh wallah alam kok bisa disebutkan. Di fikih itu termasuk al-haq bisifah itu lebih cantik istrinya. Apa hubungannya? Masa orang tertarik untuk jamaah dengan orang karena istrinya lebih cantik kan? Wallah alam di fikih disebutkan begitu ya. Termasuk yang lebih cantik istrinya itu lebih didahulukan daripada sama-sama fakih. Satunya istrinya lebih cantik, satunya biasa aja ya. Ini yang lebih berat, yang istrinya lebih cantik. Wallah alam kok disebutkan. Tapi di kitab kita disebutkan begitu. Katanya apa? Karena orang lebih tertarik untuk jamaah sama dia. Tertarik ke dia mungkin agak aneh ya. Itu. Jadi banyak sifat. Jadi yang lebih paling berhak itu al-haq bil makan. Al-haq bil makan tadi itu. Al-wali sama imam rotib. Atau kalau di rumah yang punya rumah lebih berhak setelah pemerintah penguasa. Nah, kemudian urutan kedua al-ahak bis sifat. Lah sifat ini kan banyak, ada fikih, ada warok, ada nasab, ada ganteng, ada suara enak, ada bacaannya lebih bagus, suaranya lebih merdu dan seterusnya. Nah, lebih viral, ini banyak. Yang paling kuat dari sifat ini apa? Yang paling kuat fikih. Yang lebih fakih itu menang dibanding sifat-sifat yang lain. Tapi nggak menang dari sohib makan, tetap sohib makan lebih berhak. Untuk sifat yang paling kuat fikih. Makanya dikatakan summa berarti urutan kan? Itu. Setelah al-ahak bil makan, urutan berikutnya adalah al-ahak bis sifat. Sifat ini banyak, yang paling nomor satu adalah summa quddimal afqah. Setelah itu, kalau tidak ada yang tadi itu, tidak ada imam rotib, tidak ada penguasa di masjid, mau ngimami, siapa yang paling berhak? Al-afqah. Yang lebih berhak. Tapi sebagaimana tadi sudah dikatakan, al-ahak bis sifah
hanya berhak untuk maju, tidak berhak mempersilahkan orang. Wah deh, ini yang pertama. Al-ahaq bisifah adalah al-afqah, lebih paham fikih. Lebih paham fikih. Fikih yang dimaksud adalah khusus dalam bab sholat atau dalam bab jamaah. Itu lebih berhak. Ada orang fakih tapi pakar fikih muamalat yang tidak ada hubungannya dengan jamaah. Itu. Yang lebih fikih dalam bab sholat dan jamaah. Itu yang paling berhak untuk maju nomor satu. Nomor dua, summal akro. Itu. Ay al-aqwa qiraatan. Maksudnya akro ini apa? Tafsirnya ada dua. Akro ini ada yang menafsiri al-ahfad. Lebih hafal. Hafalannya lebih kuat. Ada orang hafalannya kuat. Yang lainnya kadang-kadang lupa. Atau lebih banyak hafalannya. Atau ada yang menafsiri al-asahhu qiraatan. Bacaannya lebih benar. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Kemudaris tajwid ini sama-sama sesuai sudah bacaannya. Tapi satunya lebih bagus. Makhrajnya sama-sama benar. Cuman ini, yang satu ini, ahkam tajwid itu terapkan semuanya. Bukan hanya sesuai makhraj, tapi ahkam tajwid semuanya diterap. Al-asahhu qiraatan. Bacaannya lebih benar. Ini nomor dua. Tapi kan sama fakih kalah. Artinya kalau benturan, ada orang hafalannya lebih kuat, tapi kurang fakih. Satunya lebih fakih, tapi bacaannya biasa. Benar, tapi biasa. Hafalannya nggak terlalu kuat. Bacaannya sekedar makhrajnya benar. Nah, yang didahulukan apa? Afqah. Afqah nomor satu. Karena sholat lebih butuh fikih daripada hafalan atau asahhu qiraatan. Yang penting bacanya benar sudah. Afqah nomor satu. Nomor dua, akro. Nomor tiga, sumal aura, yang lebih warok. Lebih warok. Warok ini apa? Orang yang menghindari syubhat. Yang menghindari syubhat. Kalau menghindari yang halal, itu hanya ngambil sesuai hajat, hatta halal ditinggalkan. Kalau lebih dari hajat, itu zuhud namanya. Zuhud a'la daripada aura. Otomatis orang yang zuhud lebih diutamakan daripada waroknya. Jadi ada warok, ada zuhud. Zuhud itu orang yang nggak ada mahabbatud dunya dalam hatinya. Buktinya, dia hanya ngambil sesuai hajatnya, sisanya semuanya diberikan ke orang. Sulit ini untuk mencapai zuhud. Ini zuhud. Warok itu ninggalkan yang syubhat. Halal diambil. Walaupun lebih dari hajat. Tapi syubhat, apalagi haram, tidak mau. Ini namanya warok. Didahulukan. Ada fakih, tidak warok. Syubhat-syubhat diambil ya. Tidak haram loh ya. Tidak haram. Syubhat. Ada fakih, tidak warok. Ada orang nggak fakih tapi warok. Lebih dahulukan mana? Yang warok apa yang fakih? Yang fakih karena lebih butuh fikih. Salat itu lebih butuh fikih. Untuk doa nanti yang warok. Kenapa? Akrab ilal qabul, lebih warok, lebih mustajab doanya. Fakih itu kayak vacuum cleaner, semua duit diambil. Subhat diambil ya vacuum cleaner. Yang penting nggak haram. Subhat-subhat diambil ya. Subhat-subhat. Ini jangan disuruh doa. Doa nanti yang warok. Tapi kalau sholat karena butuh fikih sholat ini, dahulukan yang fakih. Waroknya suruh yang warok jadi makmum. Oh, imamnya enggak lah. Seandainya nanti diperhatikan oleh Allah, fakihnya ini sholatnya enggak layak diterima, warok yang jadi makmumin yang menyebabkan diterima seluruh, itu barokahnya jamaah. Sholatnya seluruh yang jamaah diterima gara-gara orang yang warok ini. Jadi belum tentu imam yang jadi sebab diterimanya sholat. Nah, karena itu, fakih yang nomor satu bukan warok. Walaupun kemungkinan diterima, lebih diterima warok. Orang yang warok ya, daripada yang fakih. Nah, tapi kan perlu fikih. Nanti kalau ada kesalahan, orang warok bingung. Akhirnya buyar sholat sama masjid itu nanti. Kalau fakih tahu bagaimana harus bersikap. Waduh, subhanallah semua orang ini. Apa yang harus saya lakukan? Orang warok ngikuti subhanallah. Fakih enggak. Anak harus ikut apa enggak? Itu tahu bagaimana harus bersikap. Maka nomor satu fakih, kedua akra, nomor tiga aurat lebih warok. Kemudian nomor empat, summaman sabaqa bil hijrah, huwa dia, au ahadu abaihi. Orang yang lebih dulu hijrah. Dia sendiri atau orang tuanya lebih dulu hijrah. Dulu misalnya di Madinah. Di Madinah ada dua orang. Itu sama-sama fakih. Mana yang lebih berhak ngimami? Yang dulu hijrah ke Madinah siapa? Oh, yang lebih dulu hijrah yang didahulukan daripada yang belakangannya. Yang lebih dulu hijrah. Dia atau ayahnya? Imma hijrah di sini bisa dimanai hijrah ke Madinah. Kalau di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang ya hijrah dari negeri kufur yang di situ tidak bisa orang menjalankan agamanya. Wajib orang tinggal di negeri daerah dikuasai orang kafir. Dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, harus hijrah dia.
Nah, ada dua orang hijrah, sama-sama hijrah ke negara Islam. Dua orang ini mana yang lebih berat ngimami? Yang lebih dulu hijrah daripada yang belakangan. Summa man sabaqa islamuhu, yang lebih dulu Islam. Yang lebih dulu Islam walaupun lebih muda, lebih berhak dibanding yang baru masuk Islam walaupun sepuh. Ini dalam sebagian kitab diibaratkan dengan al-asan, yang lebih sepuh, yang lebih tua. Lebih tua di sini bukan tua umurnya, tua Islamnya. Karena itu ada anak muda Islamnya sudah 2 tahun. Ada orang tua Islamnya baru 1 tahun, lebih berhak yang muda. Karena lebih sepuh. Loh, ini muda kok 20 tahun. Nah ini sepuh 50 tahun. Iya Islamnya baru 1 tahun. Ini muda tapi udah 2 tahun. Jadi yang muda umur 2 tahun, yang sepuh masih umur 1 tahun ya. Si ngesot. Itu belum jalan. Itu umur 1 tahun. Jadi umur ditentukan dari Islam. Ya, dari Islam. Jadi man sabaqa islamhu, yang lebih dulu Islam itu didahulukan daripada yang baru. Tapi ya tetap mempertimbangkan sifat sebelumnya. Ini baru masuk Islam kemarin. Itu. Baru masuk Islam kemarin. Ini udah lama, tapi yang lama ini tidak warok. Islamnya udah lama tapi nggak warok. Yang baru masuk Islam ini justru warok. Lebih dahulukan ini warok. Karena warok lebih didahulukan daripada sinnya, daripada sin. Ini. Jadi pertama fiqih, afqah, akra, aura, asbaq bil hijrah, asbaq bil Islam nomor 5. Nomor 6, summan nasib, yang nasabnya lebih baik, urutan ke-6 nasab ini. Jadi ketika ada nasabnya baik, ada gus, nasabnya bagus. Tapi kurang fakih. Ada fakih alumninya, lebih dahulukan alumni. Mana gusnya? Enggak. Salat enggak modal gus salat itu. Lebih mengutamakan fikih, ya. Jadi ada gus, ada alumni. Gus ini nasabnya lebih baik. Nasabnya nasab kiai. Lah, ini alumninya petani, anaknya nelayan. Itu. Kerjaan orang tuanya MP kelotok. MP kelotok itu. Jadi ada gus, ada alumni. Mana yang lebih berhak? Dari sisi nasab gusnya, dari sisi ilmunya, alumninya lebih afqah, alumni lebih berhak. Kenapa? Fikih nomor 1, nasab nomor 6. Ya, araf tak? Itu. Jadi kalau ada alumni, dahulukan alumni. Kalau yang ada yang afqah, dahulukan alumni, jangan gusnya. Kecuali kalau itu kami di rumah, nomor 1 sudah. Pemilik rumah ini bukan karena nasabnya, karena pemilik rumahnya ya. Kalau ngimami di musola atau di masjid, yang wakaf, alumni yang didahulukan. Kalau ingin jadi imam, walaupun alumni yang alim-alim datang, sholatnya di rumah, ya sholat di rumah. Biar bisa jadi imam ya. Kalah semua. Kalau Gus Afko, ini nomor 1 sudah ya. Kalah semua, alumni yang fakih juga kalah. Asal, Masya Allah kesudah ya. Summan nasib ini. Kemudian setelah itu nomor 7, summa hasanud dzikir, viral kebaikannya, jadi terkenal kebaikannya. Yang satu humul, ada orang, 2 orang sama-sama fakih, setara, fakihnya selevel fikihnya. Cuman yang satu viral, lebih terkenal, kebaikannya itu lebih terkenal, kealimannya, dakwanya lebih terkenal. Satunya humul, bikin pengajian itu di masjid, yang hadir 6 orang. Yang hadir 6 orang. Dari dulu sampai sekarang, kalau pengajian itu yang hadir 6 orang. Itu. Di-upload ada yang nonton. Di-upload ada yang nontonnya. Yang hadir 6 orang itu sudah. Udah 6 orang, yang depan itu serius. Tapi ngantuk. Yang lain di pojokan, ada yang main HP. Ada yang... Fakihnya sama-sama seangkatan dulu di pondok, sama-sama fakih, Masya Allah. Tapi yang satu viral. Kemana-mana itu banyak yang ngefan. Itu hasanud dzikir, jadi kebaikannya viral kemana-mana. Satunya humul, dibedakan viral. Karena apa? Sifat itu tadi kan apa? Apapun sifat yang menyebabkan orang tertarik untuk jamaah, itu didahulukan ya. Jadi hasanud dzikir didahulukan daripada yang humul, tidak terkenal. Walaupun sama-sama fakih, sama-sama warok, hasanud dzikir. Tapi kalau afqah sama hasanud dzikir ya menang afqah. Jadi ada orang fakih, jadi ada orang memang betul-betul fakih. Tapi nggak viral. Di satu lokasi ada orang fakih, betul-betul fakih, tapi nggak viral. Sama ustadz-ustadz viral itu, yang nggak terlalu fakih ya, cuman ngomongnya enak gitu aja, akhirnya viral ya. Viral, yang golongan namanya disingkat-singkat itu ya.
Yang viral-viral itu. Fikihnya tidak terlalu fikih, ngomongnya aja enak. Ada orang yang fakih, lebih menang mana? Afqah nomor 1, Hasanudzikir nomor 7 ya. Ini Hasanudzikir, enggak Afqah ini. Afqah nomor 1, lebih didahulukan itu. Ini kalau setingkat Hasanudzikir. Ini nomor 7, nomor 8. Summa nadhifus saub, yang pakaiannya lebih bersih. Ada 2 orang sama-sama fakih. Satu pakaiannya bersih, satunya enggak bersih. Lebih didahulukan karena orang lebih tertarik. Kemudian nomor 9, summa nadhiful badan, yang bersih badannya. Satunya badannya kurang bersih, satunya bersih. Artinya penampilannya lebih rapi, lebih menarik ke orang begitu. Itu lebih didahulukan daripada yang enggak seperti itu. Wa thayyibus san'ah, nomor 10. Pekerjaannya lebih bagus. Sama-sama fakih. Cuman pekerjaannya beda. Satu, pekerjaan itu yang dianggap paling tinggi dalam Islam itu apa? Khilaf. Ada yang mengatakan petani, ada yang mengatakan pedagang. Itu salah satu pekerjaan yang level tinggi, walaupun sekarang dianggap level rendahnya. Petani dianggap level rendah. Enggak, petani itu level tinggi itu karena tawakal. Orang nanam nunggu hasil, wallah alam hasil apa enggak. Itu. Pedagang juga sama. Itu level-level tinggi. Pekerjaan yang rendahan itu yang bersinggungan dengan kotoran atau najis. Kerjanya apa? Sedot WC. Atau cleaning service, namanya keren, masya Allah. Cleaning service itu kan nyapu maksudnya, ngepel ya. Itu. Lah ini sama-sama fakih, sama-sama warok. Yang satu pekerjaannya pedagang, satunya cleaning service. Lebih didahulukan yang pedagang dibanding yang cleaning service. Gitu. Atau sedot WC. Lalu apa kota? Semata busana. Jadi pekerjaan yang bagus. Termasuk pekerjaan yang kurang bagus, tukang bekam. Kalau bayar, jadikan profesi. Kalau gratisan, masya Allah, paling afdolnya orang itu. Bekam orang gratisan. Itu tidak merusak muru'ah. Tapi kalau bekam dijadikan profesi, memang kerjaannya itu ngambil bayaran dari situ, pasang tarif. Jadi pekerjaannya itu akan jadi, tukang bekam ini akan sekelas dengan tukang sedot WC, tukang cleaning service. Pokoknya yang bersinggungan dengan najis. Gitu. Langsung turun ke bawah. Ya. Gitu. Jadi kalau dijadikan profesi, tapi kalau untuk bantu orang, enggak ngambil bayaran, bantu orang yang kepingin bekam dibekam, gratisan kayak gitu, itu enggak ngerusak muru'ah. Tapi kalau dijadikan pekerjaan, ngerusak muru'ah. Wa thayyibus san'ah, itu. Kemudian ini 10 ya. 11 summa hasanus saut, yang lebih bagus suaranya, urutan ke-11. Ke-12 summa hasanus surah, yang lebih ganteng. Ya. Yang lebih ganteng, urutan ke-12. Itu. Fa'inistawau, kalau setara semua sifat itu sama. Sama-sama fakih, sama-sama warok, sama-sama suaranya bagus, sama-sama. Lah, kalau setara bagaimana? Semua sifat setara. Ukri'a, diundi. Siapa yang harus didahulukan? Itu diundi kalau nggak ada yang ngalah. Ya, sifatnya setara nggak ada yang ngalah. Ya diundi, ukri'a. Udah. Ini selesai sudah dari al-ahad bis sifat. Dari al-ahad bis sifat lah. Kemudian ada penyaringan lagi. Oke, memang fakih lebih berhak. Akro nomor 2. Ini aurok nomor 3. Tapi kemudian ada penyaringan lagi. Ente walaupun fakih, tapi kalau punya ini kalah. Apa? Ini. Wal adlu aula minal fasik. Wa ingkan afqah au akro. Orang adil lebih utama daripada orang fasik. Walaupun yang fasik, wa ingkan ai fasik afqah. Walaupun yang fasik ini lebih fakih, bacaannya lebih kuat, lebih bagus bacaannya, itu lebih benar bacaannya. Tapi fasik lebih didahulukan yang level bawahnya tapi adil. Kecuali imam tadi. Imam hatta fasik tetap nomor 1 ya. Imam hatta fasik tetap nomor 1 kalau imam. Karena menimbulkan fitnah. Kalau dia kepingin ngimami kok diserobot, ini jadi ribut nanti. Nah, tapi untuk yang al-ahad bisifah ini memang urutannya tadi itu. Tapi kemudian disaring lagi. Itu kalau ente adil. Kalau fasik kalah dengan level yang di bawahnya. Tadi setelah hasanus surah itu ada yang kelewatannya. Setelah hasanus surah nomor berapa tadi? Yang lebih ganteng? 12 ya. Nomor 13 di sarahnya itu. Summa hasanu ail wajah. Kemudian nomor 13-nya fal ahsanu zaujatan. Yang lebih cantik istrinya tadi ya. Lebih cantik istrinya nomor 13.
Fal abyadu sauban, yang pakaiannya lebih putih, nomor 14. Itu. Ala labisi saubil aswad, dibanding yang pakaiannya hitam, yang pakaiannya putih lebih didahulukan. Itu. Nah, kemudian ketika setara diundi. Tapi ya itu tadi ada penyaringan ulang ya. Sifat itu urutannya memang itu 1 sampai 13 tadi atau 14. Tapi ada penyaringan kalau inti adl, kalau fasik kalah sama yang adl walaupun level di bawahnya. Nah ini. Wal adlu aula minal fasik wa ingka na'afqah au akra. Itu. Adl diutamakan daripada fasik. Faqih fasik. Itu. Fuqahaus salatin ya. Fuqahaus salatin. Fuqaha yang dekat-dekat sama pejabat akhirnya sering mudahana. Kalau fuqaha dekat sama pejabat, nasihati pejabat bagus. Tapi kalau mudahana jadi penjilatnya pejabat beda lagi. Fuqaha tapi apa? Dekat-dekat dengan agniya yang pekerjaannya nggak benar untuk mudahana. Ya, dengan pengedar narkoba atau yang lain. Itu tidak ada nomornya, itu sudah langsung jatuh. Hatta inti fakih nomor 1 langsung turun paling bawah. Kalau fasiknya. Wal baligh aula minas sobi wa in kana afqa au qrab. Gitu juga orang baligh lebih utama daripada sobi karena berjamaah pada sobi itu makruh. Sah, tapi makruh. Jangan sobi jadi imam. Hatta afqa. Jadi yang baligh aula daripada sobi walaupun afqa atau akra. Wal hur aula minal abad. Orang merdeka lebih utama daripada budak walaupun budaknya ini afqa, kalah sama sayyidnya. Kalah sama yang merdeka. Nah, tapi ini wa yastawi al abdul faqih wal hur ghairul faqih, kecuali fikih. Jadi abad faqih, abad rendah, fikihnya tinggi. Wal hur ghairul faqih, hur tinggi, ghairul faqihnya rendah. Ini setara ini. Karena satu-satu kan ya. Fikih sama ghairul faqih 1-0, tapi hur sama abad 1-0 lagi 1-1 akhirnya ya seimbang. Ini seimbang ini. Ya apa kalau rebutan diundi? Kalau rebutan diundi. Wal mukim aula minal musafir. Orang yang mukim aula daripada musafir, musafir yang kosor. Musafir yang kosor aula. Kenapa? Kalau yang kosor jadi imam, nanti jamaahnya nggak dia salam, makmum belum selesai. Akhirnya ngelanjutkan sholatnya sendiri. Karena itu kalau musafir kosor, mukim lebih didahulukan. Jadi awal mukim aula minal musafir alladzi yaksur. Di sarahnya itu ya. Musafir yang sholatnya kosor. Kalau sholatnya itmam, dah. Sama ya. Wa waladul halal aula min waladiz zina. Anak halal lebih didahulukan daripada anak zina atau orang yang bapaknya nggak diketahui. Itu nggak ketahuan. Jadi bukan anak zina, tapi nggak ketahuan. Jadi ada anak nemu anak dibuang nggak ketahuan bapaknya siapa atau ditinggal ada di rumah sakit nggak ketahuan bapaknya siapa, ditinggal nggak diurus begitu ya. Nah, maka lebih didahulukan orang yang nasabnya jelas daripada orang yang nggak ketahuan bapaknya. Anak zina apalagi lebih didahulukan anak yang halal daripada anak zina. Hatta fakih. Karena nanti pasti ada aja. Itu dari anak zina itu ada aja. Hatta dia fakih, hatta dia soleh, hatta apa. Nanti mesti ada pengaruh dari zina orang tuanya itu ada pengaruh. Gitu. Dan dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang sahib Syama'il itu dikatakan orang yang benci kepada Ahlul Bait itu bisa dipastikan dulu itu imma dia anak zina atau hasil hubungan pernikahan yang sah tapi hubungan ketika haid. Kemungkinannya itu. Kata saya Yusuf itu. Jadi kalau ada orang benci Ahlul Bait, imma dulu pernikahan ayah ibunya bermasalah atau bukan hasil nikah. Jadi bukan hasil nikah, zina waliyadzubillah. Atau nikah tapi bermasalah. Nikahnya dulu itu tidak ngundang ulama sehingga ada syarat-syarat yang nggak terpenuhi. Akhirnya jadi anak syubhat. Bukan anak zina, anak syubhat. Atau hasil pernikahan yang sah, tapi hubungannya dilakukan ketika haid. Hubungan yang nggak diperbolehkan. Walaupun istrinya ketika haid tak boleh. Itu salah satunya itu sudah. Itu. Salah satunya itu. Dipastikan. Jadi orang-orang yang kayak gitu itu, sebelum ngurus nasab orang, selidiki dulu nasabnya. Pasti masalah salah satu 3 itu. Selidiki. Sebagaimana guru kita waktu ditanya di Masjid Mubarak ya, Masjid Inat Mubarak, itu ditanya gimana orang-orang kayak gitu itu, langsung jawab dia simpel, la syak annahu wala zina. Itu. Jadi sebelum ngurus nasab orang, selidiki dulu nasab sendiri. Jadi jangan ngurus nasab orang dulu, selidiki dulu nasab dia sendiri. Pasti bermasalah. Salah satu dari 3 itu tadi. Ya, tidak akan yang lain. Alhamdulillah. Wal a'ma kal basir.
orang buta dengan orang bisa melihat itu setara. Kenapa? Sama-sama punya keunggulan. Orang akmal lebih khusyuk, orang buta itu lebih khusyuk karena tidak ngelihat aneh-aneh. Berangkat dari rumah nyampe ke masjid, tidak lihat yang aneh-aneh. Beda yang tidak buta itu berangkat dari rumah itu nggak tahu ngelihat apa di jalannya. Nah, itu wallahualam. Itu ngelihat apa di jalan yang bisa berpotensi mengganggu khusyuknya. Di dalam sholat juga dia melihat yang aneh-aneh nanti. Itu rawan tidak khusyuk orang bisa melihat. Orang buta lebih khusyuk. Jadi punya keunggulan. Tapi yang melihat punya keunggulan lain. Yang bisa melihat lebih menjaga najis daripada yang buta. Nggak tahu mungkin ketika jalan tadi pakaiannya kena najis atau kakinya kena najis dia nggak sadar. Nah, karena sama-sama punya keunggulan maka setara. Orang yang melihat dengan orang yang buta. Jika yang akma khusyuk, jika yang nggak akma khusyuk ya kalah, tidak khusyuk, buta, ya udah. Jadi orang buta ini dahulukan karena potensi khusyuknya lebih besar. Tapi kalau dia tidak khusyuk ya kalah sama yang al-basir. Atau orang yang melihat tidak hati-hati ke najis, sembrono ke najis ya kalah sama orang buta. Karena dia didahulukan gara-gara lebih berhati-hati ke najis. Kalau enggak ya kalah. Faslun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Nasta'in, nasiratal mustaqim.